Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Fajriyanti dari kelas Administrasi Publik D. Saya akan sedikit menjelaskan tentang filsafat politik menurut Thomas Hobbes. Thomas Hobbes merupakan seorang pemikir politik yang lahir dan mengalami proses intelektual dalam keadaan sosial politik anarkis. Pada abad ke-17, Thomas Hobbes dilahirkan di Inggris pada 5 April 1588 dan meninggal pada 4 Desember tahun 1679 pada umur 91 tahun. Thomas Hobbes adalah seorang materialis. Ia meyakini bahwa manusia termasuk pemikirannya dan bahkan Tuhan terdiri dari materi. Thomas Hobbes menegaskan bahwa objek filsafat adalah objek-objek lahiriah yang bergerak beserta ciri-cirinya. Menurutnya, substansi yang tidak dapat berubah seperti Allah dan substansi yang tidak dapat diraba secara empiris seperti roh, malaikat dan sebagainya bukanlah objek dari filsafat. Hanya ada 4 bidang dalam filsafat. Yang pertama ada geometri, yang kedua ada fisika, yang ketiga ada etika, yang keempat ada politik. Keempat bidang tersebut saling berhubungan satu sama lain. Karena itulah Thomas Hobbes berpandangan bahwa masyarakat dan manusia dapat dilihat melalui gerak dan materi dalam fisika. Dalam teori The State of Nature and Natural Law, Thomas Hobbes melukiskan keadaan manusia sebelum terbentuknya sebuah negara, masyarakat politik atau kekuasaan bersama sebagai keadaan ilmiah. Thomas Hobbes berpendapat manusia dalam keadaan ilmiah bukan sejenis hewan sosial seperti yang dikemukakan oleh Aristoteles. Meski sama-sama memiliki naluri, manusia yang berbeda dengan hewan. Naluri hewan mendorong seekor semut atau lebah untuk berkompromi dan berdamai. Jadi secara insting semut dan lebah memiliki watak sosial. Keadaan yang seperti itu yang kemudian memaksa akal manusia untuk mencari kehidupan alternatif yang baik, yang mana manusia dapat mengekang hawa nafsunya. Keadaan alternatif tersebut ditemukan oleh Thomas Hobbes setelah manusia mengadakan perjanjian untuk membentuk suatu negara. Bentuknya sebuah negara atau kedaulatan pada hakikatnya adalah karena kontrak atau perjanjian sosial. Dalam perjanjian itu, kemudian manusia atau individu secara sukarela menyerahkan hak-haknya serta kebebasan kepada sang penguasa negara. Thomas Hobbes pernah mengatakan seperti ini, saya menyerahkan sebagian hak saya atau pengaturan diri saya kepada orang lain atau kepada sekelompok orang lain dengan syarat ini bahwa Anda melepas hak Anda kepadanya dan mewenangkan semua tindakannya dalam perilaku yang sama. Jadi di sini menurut Thomas Hobbes yang terikat kepada seluruh perjanjian ini adalah individu-individu. Nah, negara itu sendiri bebas, tidak terikat oleh perjanjian itu sendiri. Negara versi Thomas Hobbes ini juga memiliki tanggung jawab kepada rakyat. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah karena saya juga masih belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri Amelia.